Salah satu bunyi adalah pendapatan asli daerah itu adalah zakat. Zakat itu dihapus itu. Oh, zakat tidak dimasukkan. Dimasuk dalam PAD satu. Itu selesai Ustaz ya? Enggak, belum cukup. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Lintas Gayo. Anak kabar, ama ina abang akang rakan sobat biak saudara BWD. Alhamdulillah di saat ini sudah bersama kita Ketua Baitul Mal Aceh Tengah, Bapak Tengku Azkia Umar. Adalah suatu kebanggaan bagi kami bisa berbicara langsung dengan Ketua Baitul Mal Aceh Tengah yang saat ini sudah berada di studio podcast Lintas Gayo. Dari beberapa rangkaian podcast yang sudah kita lakukan, alhamdulillah Ketua Baitul Mal sudah bersama kita. Untuk itu kita akan bertanya langsung kepada Ketua Baitul Mal tentang bagaimana peran strategis keberadaan Baitul Mal di tengah masyarakat yang mungkin belum banyak orang tahu. Tengku Azkia Umar, mungkin Bapak Ketua Baitul Mal bisa menjelaskan kepada kita semua bahwa bagaimana peran yang sangat strategis dari Baitul Mal, hadirnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Pada Bapak Azkia Umar, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa berdiskusi ya terkait beberapa permasalahan yang mungkin ada di Baitul Mal. Namun sebelum pembahasan ini saya tertarik akan mengulas sedikit mengenai pro kontra penetapan dana zakat dan infak itu menjadi PAD daerah. Yeah. Tapi jauh sebelum itu saya ingin flashback dulu sebentar mengenai Baitul Mal. Jadi Baitul Mal itu sebenarnya mulanya itu persisnya suatu riwayat mengatakan bahwa masa Nabi ada perang Badar. Ya, perang Badar. Jadi alhamdulillah pasukan Nabi itu memenangkan perang. Sehingga dalam keadaan menang itu ada beberapa harta rampasan perang ya yang diambil oleh umat Islam, pasukan Nabi. Nah, permasalahan yang muncul pada saat itu ya itu kelompok Nabi Muhammad ini terpecah menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama ini kelompok yang menyerang musuh yang masih ada yang ketinggalan. Kelompok yang kedua ini kelompok yang menghimpun harta rampasan perang atau ganimah silingnya itu. Kemudian kelompok ketiga itu kelompok yang menjaga melindungi Nabi. Nah, sehingga tiga kelompok ini ya berebut untuk mendapatkan harta rampasan perang. Ini asal muasal Baitul Mal pada masa Nabi. Sehingga Allah menurunkan firman-Nya di surat Al-Anfal itu pertama itu. Di situ berbunyi bahwa mengenai sebaiknya harta rampasan itu untuk siapa, dijelaskan di situ. Jadi di situ ada kebijakan daripada Nabi, dia membagi beberapa kelompok itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini awal pertama. Kemudian di era kita sekarang ini, ya, pertama sebelum menjadi Baitul Mal itu tahun 71, ya, sebenarnya itu namanya dulu Badan Penertiban Harta Agama. Nah, itu tahun 71. Kemudian di 73 dia menjadi Badan Harta Agama. Kemudian di tahun 1993 diperubah lagi dia menjadi Bajis. Dulu pernah kita dengar Bajis. Kemudian di tahun 2004 dia menjadi Badan Baitul Mal. Kemudian di tahun 2008 itu baru menjadi Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini sendiri ada di tingkat provinsi, namanya Baitul Mal Aceh. Kemudian di tingkat kabupaten, Baitul Mal kabupaten. Kemudian ada lagi di Baitul Mal kampung, itu namanya Baitul Gampung. Nah, peran masing-masing ini ya
ini sudah ditentukan oleh suatu peraturan. Nah, peraturan yang menentukan bahwa zakat dan infak itu menjadi PAD ini kan setelah terjadinya perjanjian Helsinki dulu. Oh, berarti setelah MOU. Iya, setelah MOU ya kan kita tahun 2005 itu. Ya. Nah, 2006 ya itu diterbitkan satu peraturan perundang-undangan ya oleh presiden waktu itu ya. Dalam hal ini muncullah namanya Undang-Undang Pemerintahan Aceh. UPA ya. UPA itu yang melahirkan beberapa poin atau beberapa pasal. Salah satu di pasal 180 itu menyatakan bahwa pendapatan asli daerah itu adalah zakat. Itu. Zakat aja, impak enggak dibuat situ. Zakat saja. Ini asal muasalnya. Nah, kemudian itu berbarengan terus beberapa tahun kemudian dibentuklah satu kanun yang namanya Kanun nomor 10 tahun 2018. Di situ ditekankan bagaimana metode pengelolaan zakat dan infak merupakan adalah salah satu PAD. Nah, di dalam pelaksanaannya di sini timbul permasalahan. Ini yang saya mau jelaskan ya, terkhusus kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Tengah dan mungkin masyarakat di Aceh secara keseluruhan. Di sini ada pro kontra. Menurut pandangan masyarakat, ya, sesuai dengan pertanyaan ini bahwa di pandangan masyarakat sedianya dana zakat itu ya begitu masyarakat meminta itu langsung didistribusikan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi lain halnya dengan peraturan yang sudah dibentuk, apakah itu peraturan Menteri Keuangan ya. Kemudian ada beberapa peraturan yang mengikat seperti kanun tadi. Ini ada semacam katakanlah hambatan-hambatan sehingga apa yang kita harapkan bisa langsung kita berikan pada masyarakat itu tersendat. Mungkin beberapa pembicara sebelumnya sudah menyatakan salah satu halangan yang menjadi permasalahan adalah ini kan masalah birokrasi. Birokrasinya itu dalam tanda petik masyarakatnya terlalu ribet, terlalu berbelit-belit sehingga sedianya hari ini masyarakat membutuhkan tapi tidak demikian bisa dilaksanakan. Mungkin seminggu malah lebih dari seminggu prosesnya. Jadi ini menjadi kendala masyarakat. Nah, perlu kami tegaskan pada masyarakat bahwa pada masa kepemimpinan Bapak Muhammad Ibrahim waktu itu ya itu ada semacam keistimewaan pengelolaan zakat. Pada masa itu bahwa dana zakat itu memang disimpan di kantor Baitul Mal. Kita ada brankas. Hari ini masyarakat datang, hari ini bisa dicairkan. Ya, karena itu belum ada pemberlakuan terhadap peraturan bahwa itu menjadi PAD. Nah, bedanya dengan masa Bapak Ridwan Kari itu sudah menjadi PAD, hanya saja mungkin struktur pelaksanaannya kalau di Pak Ridwan itu dia badan pelaksana namanya. Badan pelaksana, dia sendiri, dia tidak komisioner sifatnya. Nah, di kami sekarang ini ya, itu menjadi komisioner di Badan Baitul Mal. Ada satu ketua, 4 anggota. Ya. Di dalam proses penyaluran pun ada nanti senip-senip tertentu, ada item-item tertentu, dia harus memerlukan keputusan dari pleno. Rapat pleno di komisi. Dan ini ribet juga nih proses ini. Kenapa? Dia sama dengan di DPR. Nggak ada bedanya. Malah saya kalau punya usul waktu itu, kami ada beberapa waktu yang lalu dengan Pak Wakil Bupati, ada rapat dengar pendapat umum itu. Itu salah satu usulan dari beberapa kabupaten kota. Artinya sedianya di Baitul Mal itu ditentukan oleh satu pimpinan, kemudian yang lain itu membantu untuk mengeksekusi gitu. Nah, ini ada beberapa masukan dari masyarakat. Nah, terkait dengan kendala ini ini menjadi bumerang. Dampaknya apa? Masyarakat kadang-kadang pertama dia enggan untuk mengurus administrasi. Karena rumit tadi, Ustaz. Rumit ya. Yang kedua ini lebih penting lagi. Ini akan berpengaruh terhadap muzaki. Muzaki ini kan pemberi zakat. Kalau umpama dana itu lama terpendam di Baitul Mal, jadi mereka kesal. Jadi mereka ada perasaan enggan untuk memberikan harta mereka, zakat mereka ke Baitul Mal karena tidak bisa didistribusikan sesuai dengan kehendak mereka. Mereka tidak tahu bagaimana sulitnya proses.
Ini menjadi PAD. Nah, dalam poin ini saya akan mungkin bisa membacakan beberapa poin penting ya. Silakan Ustaz. Baik poin yang pro ataupun kontra terkait dana zakat itu menjadi PAD daerah. Kalau yang poin pro ya, ini semacam legitimasi dan kekuatan hukum. Ya, penjelasnya begini. Adanya payung hukum daerah yang kuat yaitu kanun menjadikan pengelolaan zakat dan infak lebih legal dan mengikat, mencerminkan kekhususan Aceh dalam menjalankan syariat Islam. Payung hukumnya ada, jadi dia tidak sembrono. Kalau nggak ada payung hukum, masyarakat datang, umpama ada meminjam, karena kita rasa iba, kita bisa saja memberikan ke dia sebentuk pinjaman. Tapi itu kemungkinan kecil, sangat sulit untuk kembali lagi karena tidak ada payung hukum. Kemudian yang kedua, ya, ini poin masih di pro itu, integrasi dalam anggaran daerah. Nah, ini penjelasnya ada, memasukkan zakat atau infak ke dalam PAD memungkinkan dana tersebut direncanakan, dianggarkan, dan dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan daerah, baik APBA maupun APBK, sehingga lebih transparan dan terstruktur. Nah, ini integrasinya. Kemudian yang ketiga, optimalisasi pengumpulan. Penjelasannya bahwa keikutsertaan pemerintah daerah secara langsung melalui pemotongan zakat, penghasilan PNS atau karyawan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dan potensi pengumpulan dana secara signifikan. Ya, tapi kalau tidak dimasukkan PAD, itu seluruh pegawai negeri belum tentu mau. Ini ada penekanan dia. Potong terus dikas. Jadi ini optimalisasi pengumpulan itu keuntungannya. Kemudian dukungan pembangunan dan kesejahteraan. Nah, ini penjelasannya bahwa integrasi dalam PAD memungkinkan dana zakat digunakan secara efektif untuk mendukung program-program pemerintah daerah yang bertujuan langsung pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan asnaf atau penerima zakat di seluruh wilayah Aceh. Nah, dia lebih apa ya? Katakanlah semacam sama dengan program pemerintah. Apa yang diprogramkan oleh pemerintah itu kita udah nyambung itu. Jadi ada model pendanaan. Ya, ada kesatuan pandangan. Kemudian yang terakhir ini masalah penturannya adalah sinkronisasi program. Ya, penjelasannya bahwa memudahkan sinkronisasi program Betulma dengan program organisasi perangkat daerah atau OPD lainnya, memastikan penyaluran yang tepat sasaran dan terintegrasi. Ini makanya ada perlu Renstra, ada perlunya Renja. Ya, jadi kalau Renstra itu kita kan harus melibatkan Bapeda. Kemudian ada dinas lain, jangan sampai nanti bertabrakan program, sehingga itu betul-betul ya terkondisikan, jadi sama program. Salah satu instansi atau PD yang mungkin program sama, itulah dinas sosial, kemudian ada pemberdayaan masyarakat. Jadi dengan sinkronisasi program ini bisa memilah. Kalau umpama di sini sudah ada program, berarti di sana nggak usah lagi. Jadi nggak ada tumpang tindih. Ya, tidak ada tumpang tindih. Ya, dari segi penerimaan. Itu kalau kita berbicara mengenai pro. Nah, sekarang kita bahas mengenai kontra atau kekurangan. Ya. Pertama, potensi penyalahgunaan peruntukan secara syariah. Nah, ini potensi penyalahgunaan peruntukan secara syariah. Nah, penjelasannya bahwa kritik utama adalah potensi melanggar prinsip syariah yang menetapkan 8 asnaf penerima zakat. Ketika menjadi PAD, ada risiko dana zakat dicampur atau digunakan untuk membiayai pos belanja umum daerah yang tidak sesuai dengan peruntukan asnaf. Nah, dan ini sudah beberapa kabupaten terjadi itu. Ya. Kemudian, poin selanjutnya, ini masih dikontra, birokratisasi dan fleksibilitas. Penjelasannya bahwa pengelolaan dana zakat atau infak harus mengikuti mekanisme APBD yang ketat dan birokratis. Ini sulitnya tadi kan. Hal ini dapat menyebabkan proses pencairan dan dana penyaluran menjadi lambat, kurang fleksibel, dan tidak responsif terhadap kebutuhan mendesak mustahik. Nah, ini ada kejadian penyakit kronis. Ya, hari ini harus dibawa ke Banda Aceh. Tapi karena birokrasi kita terlalu rumit, itu seminggu baru keluar dana. Itu mustahiknya sudah keburu meninggal. Nah, di sini adalah birokrasi dan fleksibilitas. Dia nggak fleksibel dia. Oke. Kemudian selanjutnya tumpang tindih kewenangan. Ya, penjelasnya bahwa
adanya perbedaan regulasi antara Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nasional, ya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 2011. Ini yang dipakai oleh Basnas ini, ya, yang memposisikan zakat sebagai dana sosial, dan regulasi Aceh Kanun yang memposisikan sebagai PAD, dapat menimbulkan multitafsir dan konflik hukum. Nah, waktu kita bandingkan beberapa regulasi, ya, antara Kanun Aceh dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 itu memang sangat jauh di dalam implementasinya itu. Di Basnas, ya, ataupun LAS itu, ya, di nasional itu agak fleksibel dia. Nah, jadi mereka betul-betul diberi otoritas untuk mengelola, kemudian menyampaikan. Dan satu lagi menariknya di mereka itu diaudit oleh auditor syariah. Nah, kalau kita yang audit itu kan BPK. Jadi bagaimana mekanisme Menteri Keuangan? Nah, itulah. Jadi dari permasalahan ini muncullah suatu was-wasan daripada kepala sekretariat selaku KPA. Dialah semacam perpanjangan ya, dia kan yang juru eksekusi. Sehingga dia susah untuk menjalankan tugas apa yang sudah diprogramkan oleh komisioner. Jadi komisioner itu sudah membuat program, ya, 8 senip, kemudian plus impak, kemudian lebih dari 80 subkegiatan. Itu nggak mudah untuk merealisasikan, mendistribusikan, karena tersangkut masalah regulasi undang-undang di Kementerian Keuangan dan hal lain yang sifatnya bisa menjerat dia sendiri. Nah, kalau memang ini nanti terjadi permasalahan, ya, nanti yang dipidana itu mereka lah, karena mereka adalah eksekutor di lapangan. Nah, kemudian selanjutnya, ini masih di poin kontra, risiko politisasi. Ya, penjelasnya bahwa karena masuk dalam anggaran pemerintah, ada risiko pengelolaan dana zakat dan infak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Itu harus paham kita. Atau kebijakan yang bersifat jangka pendek, mengabaikan aspek syariah yang lebih fundamental dan berkelanjutan. Nah, ini nanti susah juga saya menjabarkan secara umum. Mungkin ini bisa dipahami lah. Tapi semacam tekanan bisa dari DPR, dari pimpinan daerah kepada Baitul Mal, misalnya. Ya. Yang mengharap itu dikeluar dari yang 8 SNIP tadi. Ya, jadi di dalam kasus ini, ya, kadang-kadang mohon maaf juga ada beberapa, ya, katakanlah pimpinan kita niatnya bagus, ingin membantu masyarakat, kemudian dengan membuat beberapa rekomendasi, ya, tujuannya untuk mencerahkan masyarakat. Tapi waktu itu ditawarkan kepada kita tidak sesuai dengan konsep syariah, ini menjadi risiko politisasi. Nah, dampaknya juga seakan-akan itu badan Baitul Mal yang dinahkodai oleh komisioner seakan-akan tidak mendengarkan apa yang disarankan oleh pimpinan daerah. Nah, alhamdulillah beberapa waktu lalu kita sudah menjabarkan itu sama pimpinan daerah. Mereka maklum sangat. Mereka tahu sangat betapa sulitnya mendistribusikan dana zakat itu karena terikat atau terbelenggu oleh beberapa regulasi. Akhirnya antara pimpinan daerah kah itu, apakah pimpinan politik kah itu di legislatif tahu kesulitan kita, itu yang kami harapkan, sehingga tidak ada lagi unsur uzon kepada kami. Begitu juga kami juga kepada mereka, bahwa memang program mereka itu kami pun paham, ya, tujuannya mulia, tujuannya bagus, tapi waktu kita sesuaikan dengan syariat kadang-kadang ada yang bertentangan, dan risikonya ini nanti ke kami sendiri yang menggelontorkan dana tersebut. Kemudian ini yang terakhir, ya, ini masih di kontranya, kekhawatiran muzaki. Nah, penjelasnya bahwa sebagian masyarakat muzaki ini kan pembayar zakat nih, ya, mungkin khawatir jika zakat yang mereka bayarkan tidak disalurkan sesuai syariah atau tercampur dengan dana umum, sehingga berpotensi mengurangi kepercayaan untuk berzakat melalui Baitul Mal. Nah, kalau kekhawatiran ini ada, otomatis pemasukan pengumpulan dana zakat ke Baitul Mal berkurang. Kalau sudah berkurang, ini kan berbanding lurus dengan apa yang kita distribusikan, sehingga harapan kita sedianya terkumpul itu, ya, kalau umpama kita ambil rata-rata beberapa tahun belakang ini, kita 1 tahun itu bisa terkumpul 12 miliar. 12 miliar dari zakat saja. Ya, itu sudah bercampur dari instansi pemerintah maupun pribadi, itu 12 miliar. Nah, apabila kekhawatiran muzaki ini akibat mereka tahu bahwa dana ini menjadi PAD, mereka enggan.
Nah, salah satu solusi bagi mereka adalah mereka menyalurkan sendiri kepada masyarakat. Tatkala dia menyalurkan sendiri kepada masyarakat, dia tidak memenuhi fikih dan syariah. Kenapa? Kalau masyarakat sendiri yang menyalurkan, dia lebih memprioritaskan fakir dan miskin. Sedangkan dasar hukum, ya, pendistribusian itu ada mengacu kepada surat At-Taubah ayat 60. Mulai dari fakir, miskin, amil, garimin, rikab, fisabilillah, ibnu sabil ditambah dengan infak. Nah, mereka tidak akan bisa memenuhi yang 8 sirip ini karena secara pribadi ini nih. Dan ini sesuai juga dengan instruksi presiden bahwa ya ada surat instruksi mengenai optimalisasi pengumpulan, bahwa badan yang berhak untuk mengelola zakat itu adalah Basnas atau Baitul Mal, tidak diperkenankan secara pribadi. Nah, ini mungkin beberapa pro kontra menyangkut dana zakat itu menjadi BAD. Mungkin demikian ulasnya. Terima kasih Ustadz Azki Umar. Jadi Ustadz berada di suatu keadaan yang menurut kami sangat sulit, di mana ada dua aturan yang harus Ustadz laksanakan. Satu sisi Ustadz sebagai pengelola Baitul Mal, katakan seperti itu, harus berdasarkan syariat Islam. Kemudian di sisi lain, uang dari para mujaki ini kemudian ditempatkan menjadi BAD, dan itu harus ikut aturan nasional, katakanlah dari aturan Menteri Keuangan. Bagaimana Ustadz sebagai ketua Baitul Mal menyiasati keadaan ini agar bagaimana para mujaki percaya bahwa dana yang zakat yang mereka berikan itu tetap kita laksanakan sesuai dengan syariat Islam, juga tidak berbenturan dengan pemerintah. Bagaimana sih cara Ustadz sekarang sudah bulan 10 dari penyaluran tahun ini menyiasati keadaan ini sehingga tetap katakanlah zakat ini tersalurkan dengan baik, Ustaz? Ya, Ustaz. Jadi ada satu perbedaan ya antara dana zakat dengan zakat fitrah. Ini kan ini yang kita kalkulasi zakat mal. Nah, zakat mal itu sebenarnya ya, dalam 1 tahun anggaran itu nggak mesti habis dia. Oh, jadi silpa itu boleh, Ustaz? Boleh. Kenapa boleh? Ini dasarnya begini dia. Karena dasar yang kita kemukakan tadi ini kan surat At-Taubah 60. Katakanlah dalam satu senip di dalam surat At-Taubah itu ada mu'alaf. Mu'alaf ini orang yang baru masuk Islam. Nah, di dalam perencanaan kita sudah mengalokasikan dana katakanlah 100 juta. Dengan prediksi ada 50 orang mu'alaf tahun ini masuk. Nah, sementara realisasinya di dalam faktanya itu cuma 5 orang yang mu'alaf. Berarti 45 lagi nah, itu kan tidak tersalur. Sehingga dana ini bisa menjadi silpa. Nah, kemudian ada hal lain lagi, umpama katakanlah seperti bantuan Ibnu Sabil, masyarakat kita yang berangkat keluar daerah. Ya. Kita membuat satu perencanaan, katakanlah yang berangkat tahun ini lebih kurang sekitar 100 orang. Nah, tapi target itu yang berangkat cuma 50 orang. Jadi sisa ini menjadi silpa dia. Nah, tidak bisa dialihkan ke pembiayaan lain, Ustaz? Dia sudah punya persentase. Oh, jadi itu yang sudah setiap ya, tahun kita itu yang mengikat sesuai dengan peraturan. Oh, jadi tidak mudah berubah itu. Ya, bisa kita rubah, hanya sebatas di dalam lingkungan itu. Umpama katakanlah di miskin itu kita ke persentasenya ada 30%. Nah, di dalam seni miskin itu lebih kurang ada 10 sub kegiatan. Yang bisa dirotasi adalah antara 1 dengan 10 itu bisa dibolak-balik. Kalau itu digeser ke fakir nggak bisa, itu digeser ke mu'alaf nggak bisa, karena udah diikat oleh persentase. Nah, sehingga dia nanti berdampak pada silpa, dan itu nggak dilarang. Beda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah, ya, yang kita kumpulkan setiap menjelang 1 Syawal, ya, harus habis. Meskipun katakanlah sebagai dasar hukum pembagian itu mengacu kepada At-Taubah 60, tapi sekali prioritasnya cuma 2, fakir dan miskin, ya kan? Nah, kalau umpama katakanlah pada tanggal 30 Ramadan itu, ya, kita bagikan semua, sudah dapat semua poin-poinnya. Nah, kemudian pada malamnya ada masyarakat kita yang lahir, dia mengeluarkan zakat lagi, maka zakat itu harus ditambahkan kepada
fakir miskin yang ada itu ditambahkan, tidak boleh tersisa. Oh, harus tetap dikeluarkan dan ditambahkan pada yang Yang menerima, meskipun penerima sudah klop, sudah penuh, maka ditambahkan ke situ. Nah, kenapa? Karena di situ tidak ada unsur audit dari BPK. Zakat fitrah tidak ada audit. Tidak berlaku PAD, dia habis terus. Nah, yang ini tadi dia jadi silpa. rumitnya di situ. Di rumitnya situ. Jadi Ustaz, katakanlah seperti ini Ustaz. Apakah antara syariat dan peraturan PAD tadi di syariat boleh nggak silpa Ustaz? Zakat yang diberikan tahun ini, apakah di syariat mengharuskan itu habis tahun ini? ya, secara syariat yang saya katakan tadi dia nggak melulu harus habis. Oh, jadi tidak ada Ya, aturan yang enggak, dia enggak harus habis. Itu contoh kecil gitu dari dia. Kalau umpama hari ini, tahun ini, katakanlah udah 30 Desember, ya, enggak ada orang masuk Islam situ. Ya, ya. Jatah dia ada. Ya, jadi tetap silpa Ustaz. Ya, masuklah ke mualaf tahun berikutnya. Oh. Dan itu. Nah, jadi ada kemudahan juga bahwa memang di anggaran perubahan, ya, di anggaran perubahan bagi umpama katakanlah kalau mengacu pada tahun ini, itu yang lebih banyak peminatnya adalah pendamping orang sakit, kemudian penyakit kronis. Itu porsinya udah habis. Jadi dana terbanyak di situ Ustaz. Ya, di situ banyak peminatnya. Dalam artian memang mustahik lebih banyak di situ. Nah, di perubahan itu nanti kita bisa tambah. Oh, jadi aturan perubahan. Perubahan ditambah. Satu lagi ada mekanisme bahwa sebenarnya untuk dana zakat ini ada kemudahan untuk merevisi, nggak harus menunggu dulu perubahan. Ya. Kenapa harus menunggu perubahan? Karena acuan adalah PAD. Tapi sebenarnya kalau secara syariah, kapan kita butuh dibolak-balik terus itu, sepanjang dalam satu senip. Nah, jadi diover, dirotasi ya sepanjang tidak keluar dari satu senip itu. Tapi kalau kita mengikuti peraturan pemerintah harus nunggu dulu, dibuka dulu keran perubahan, baru secara umum Itu dilupakan. keran perubahan itu terjadi di bulan apa Ustaz? Ya standarnya bulan 10. Bulan Jadi 10. kalau kita gagal katakanlah dari bulan 1 sampai 9, maka kita harus menunggu perubahan di bulan 10. Bulan 10. Tidak bisa langsung kita lakukan sebelum ada aturan perubahan tadi Ustaz. Kalau kita kata kuncinya kalau kita cuma ada satu dasar syariah bisa. Tapi kalau PAD menunggu ketok palu dulu. Ya, ya. Tetap harus mengikuti pada Iya, aturan. karena antara Baitul Mal dengan OPD lain sama dia. Ketok palu dulu ada pengesahan. Nah, kemudian ditandatangani oleh Pak Sidang baru itu bisa dirubah. Jadi Ustadz ini menurut Ustadz yang sudah melaksanakan ini demikian lama menjadi kendala penyaluran zakat di Aceh Tengah Ustadz. Idealnya bagaimana seharusnya nih Ustadz? Menurut Ustadz? Nah, sebenarnya kalau idealnya, Ya. ya idealnya pertama kalau kita ambil kajian dari fikih tadi, ya ini sebaiknya kita tidak perlu dana zakat itu menjadi PAD. Jangan menjadi PAD. Jangan jadi PAD. Jadi langsung mandiri di bawah Baitul Mal. Mandiri di bawah Baitul Mal, tapi ada dia lembaga yang namanya audit syariah. Ya. Ini dibentuk dia yang mau audit. Nah, Jadi di bawah pengawasan audit syariah tadi Ustadz. di syariah dia. Dan ini berlaku di apa namanya di Basnas begitu dia. Nah, sehingga ya dana yang dimanfaatkan oleh masyarakat itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan dia. Hari ini dia butuh, hari ini bisa kita realisasikan. Tapi kalau PAD ini di birokrasinya ini agak lama. Karena aturan yang mengikat tadi. Iya. Ustadz, berarti kalau katakanlah kita kembali ke cerita ideal tadi Ustadz. Idealnya semua dana zakat itu ada di Baitul Mal tanpa harus masuk ke BAD, kemudian kita diaudit secara syariah. Apa yang harus dirubah oleh pemerintah provinsi Ustadz sehingga idealnya pelaksanaan Baitul Mal ini berjalan dengan sesuai yang kita harapkan? Oke. Perubahannya apakah di gubernur atau di kabupaten? Nah, langkah pertama itu kan di Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Rupiahnya yang harus Iya. Di pasalnya, di pasal 180 yang salah satu bunyi adalah pendapatan asli daerah itu adalah zakat. Zakat itu dihapus itu. Oh, zakat tidak dimasukkan. Dimasuk dalam PAD satu. Itu selesai Ustaz ya? Belum cukup. Oh. Kemudian Iya. di kanun. Nah, kanun ini kanunnya, di kanun ini kan yang dikatakan kanun itu kalau di kita ini sama dengan peraturan daerah. Ya, cuma dia secara sana. Di perda itu ya, atau kanun itu ya, nanti diadakan perubahan lagi.
pertama sudah diadakan perubahan kanun nomor 10 tahun 2018 dirubah menjadi kanun nomor 3 tahun 2001. Dan 3 bulan lalu itu sudah mau dirubah lagi. Kami sudah memasukkan beberapa masukan kepada pihak DPRA supaya dana zakat itu jangan menjadi PAD. Jadi perubahan kanun itu harus di DPR Aceh. Ya, di DPR Aceh, ya. Dia mereka nanti melibatkan beberapa unsur hukum di situ, hukum. Kemudian nanti dipanggil juga ya, sebagai masukan katakanlah kegiatan rapat dengar pendapat umum tadi itu. Dia melibatkan beberapa ketua Baitul Mal menyampaikan aspirasinya. Kemudian ada tokoh-tokoh masyarakat, katakan cendekiawan seperti Profesor Alisa Abu Bakar. Dia menyampaikan nanti secara syariah bagaimana ya, dirubah itu. Jadi ada pasal-pasal yang menyatakan bahwa dana zakat itu menjadi PAD itu dicabut, dihilangkan. Kemudian nanti dibuatlah peraturan terbaru. Nah, itu juga melibatkan nanti mungkin ya kanun Aceh terbaru yang menyatakan bahwa dana zakat itu dikelola oleh masing-masing pengelola badan gitu. Jadi itu salah satu solusi, Ustaz. Itu salah satu solusi. Solusi yang kedua ada. Ini ada tawaran juga ini bahwa anggaran zakat itu ya pelaksanaan sama seperti rumah sakit. Badan Layanan Umum Daerah. Nah, sekarang kalau kita rumah sakit, katakan ada Tuburu itu. BLUD itu mereka itu. Dia mengelola zakat itu, dia hanya melapor saja dia ke Badan Pengelola Keuangan. Tapi semua hak prioritas otoritasnya dikelola mereka, lapor saja. Jadi murni mereka yang kelola semua. Jadi itu ada usulan juga dari beberapa instansi. Untuk mendapatkan itu kita perlukan besar atau semacam penguat, katakanlah itu menjadi payung hukum kita, Baitul Mal menjadi BUED, itu siapa yang bisa menentukan itu, Ustaz? Nah, ada peraturan gubernur. Karena kan belut itu kan di bawah instansi pemerintahan. Nah, jadi harus ada peraturan gubernur, kemudian turunnya ini ada peraturan bupati, kemudian nanti ada beberapa mungkin peraturan badan yang bagaimana mengeksekusi teknis pelaksanaan dana zakat yang sampai kepada masyarakat. Jadi hal-hal ini perlu dijalankan. Memang tidak dalam waktu dekat bisa selesai. Perlu proses lama itu. Tapi paling tidak itulah etikat kita. Kalau dana zakat ini mau cepat realisasi bermasyarakat, masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Sehingga bahwa masyarakat yang menyampaikan atau menyerahkan zakatnya kepada Baitul Mal betul-betul dia ikhlas, merasa percaya dia. Kalau tidak, nanti jadi bumerang. Karena saya juga mendapatkan beberapa informasi langsung dari para mujaki, Ustaz, yang menyatakan bahwa semenjak Baitul Mal mengelola zakat dan itu masuk PAD, ada semacam kepercayaan mereka yang menurun untuk menyampaikan kepada Baitul Mal. Mereka seperti yang Ustaz katakan tadi, menyalurkan zakat itu sendiri, meskipun akhirnya mereka akui juga, Ustaz, bahwa secara syariah ini tidak baik dan tidak sempurna. Jadi Ustaz, di akhir wawancara kita saya ingin Ustaz menyampaikan harapan, himbauan dan saran kepada masyarakat atau kepada pemerintah tentang bagaimana Baitul Mal ke depan lebih bagus. Silakan, Ustaz. Terima kasih. Mungkin sebagai closing statement saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa ya sampai undang-undang yang menyatakan bahwa dana zakat itu masih dikelola oleh katakanlah pemerintah, dalam ini menjadi PAD, ya, maka percayakan dulu bahwa setiap zakat dari muzaki itu kami kelola dengan sebaiknya, dan percayakan pada kami semampu kami sesuai dengan fikih dan beberapa peraturan yang mungkin dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Yakinkan kepada kami bahwa kami menjalankan sebaik-baiknya sesuai dengan syariah, sehingga tidak ada nanti perasaan suzon dari masyarakat dengan pengalihan dana zakat itu menjadi PAD, berkurangnya motivasi masyarakat untuk memberikan zakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepada para mustahik, penerima bantuan, kami juga berpesan bahwa terhadap pelayanan kami selama ini yang terkendala dalam beberapa waktu
mekanisme, birokrasi dan sebagainya itu bukan disengaja. Itu murni pure, itu bahwa adalah suatu proses yang memang harus kami jalankan sesuai dengan peraturan pemerintah. Karena bagaimanapun sampai saat ini dana zakat dan IPA itu masih menjadi pendapatan asli daerah. Dan uangnya disimpan di pemerintah daerah. Dan uangnya itu disimpan di pemerintah daerah, bukan di Baitul Mal. Langsung. Baitul Mal tidak menyimpan uang. Kita hanya menjalankan proses administrasi. Selebihnya itu kita serahkan kepada Badan Pengelola Keuangan atau Kantor Keuangan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Azkia Umar. Kita akhiri podcast kita kali ini bersama Ketua Baitul Mal Aceh Tengah. Jadi besar harapan kita dan Ketua Baitul Mal juga bahwa pengelolaan Baitul Mal ke depan itu ada yang bisa dilakukan lebih idealis dengan merubah beberapa hal tadi. Katakanlah DPR Aceh mau merubah, atau katakanlah UUP tadi tidak menyebutkan zakat sebagai bagian dari pendapatan asli daerah, sehingga uang zakat itu bisa dikelola langsung dengan satu mekanisme seperti halnya pelayanan di rumah sakit umum yang disebut Badan Layanan Umum Daerah atau BULD. Mungkin dengan cara ini pelayanan zakat akan lebih optimal seperti harapan kita bersama dan seperti disarankan oleh Ketua Baitul Mal Aceh Tengah. Kami akhiri podcast kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti harus fungsi.